Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel
dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Yahya SPDI selaku pembicara pada sore hari ini, yang saya hormati Ketua Yayasan Sinar Pelangi Ibu Kanirum SPD beserta Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Wali Murid kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SD Islam Pelangi. Pertama-tama marilah tak bosan-bosannya nggih Pak Bu kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah ridho, cuacanya terang nggih Pak Bu, ridho Bapak Ibu bisa menghadiri undangan dari kami dalam kegiatan peringatan Nuzulul Quran dan buka bersama untuk teman-teman kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Wali Murid SD Islam Pelangi yang sangat kami banggakan, pertama terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semua ke sini menghadiri undangan dari kami. Alhamdulillah Allah bukakan hati Bapak Ibu untuk menghadiri undangan dari kami dari sekolah, bisa datang di peringatan Nuzulul Quran. Bapak Ibu, saya yakin sekali bahwa ini peringatan Nuzulul Quran kira-kira sudah diperingati berapa kali Bu? Berapa kali ya Bu diperingati ya Bu? Yang terhormat pada beliau Bapak Ustadz Muhammad Yahya SPDI, insya Allah sudah rawuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Pelangi dan seluruh Dewan Gurunya, dan yang kami banggakan seluruh orang tua murid SD Islam Pelangi kelas 1 sampai kelas 3 tahun pelajaran 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas rahmat serta karunia Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara dunia. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya yang kita juga menantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu orang tua murid SD Islam Pelangi kelas 1 sampai kelas 3, tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasannya Nuzulul Quran ini peringatan yang keberapa ya? Ya, peringatan yang sudah berkali-kali ya Bu ya, bertahun, setiap tahun kita memperingati Nuzulul Quran. Tapi insya Allah ya Bapak Ibu semuanya sudah lancar baca Al-Quran ya, insya Allah ya. Masih ada yang zaman now, zaman sekarang yang belum bisa baca Al-Quran? Masa malu deh ya, kalau sudah zamannya zaman digital masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Di HP-nya sudah ada, nggak perlu bawa repot-repot berat ya kan, dimanapun tempat kita sudah bisa membaca Al-Quran. Maka kalau seandainya masih ada Bapak Ibu yang zaman sekarang belum bisa membaca Al-Quran ya,
harus malu, karena malu itu juga sebagian daripada iman. Malu dengan anaknya, ya, terkejar oleh anaknya. Nah, oleh karena itu kita mengambil tema pada kesempatan kali ini. Apa tadi temanya, Bu? Iya, baca Al-Quran gratis, hidup eksis, akhirat tidak miris. Ya, baca Al-Quran tidak perlu harus membayar. Ya, baca Al-Quran tidak perlu harus membayar. Baca Al-Quran tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang. Kalau sekolah kan ya, sekolah harus bayar ya Bu ya. Nah, baca Al-Quran nggak perlu. Tapi apa dampaknya tadi? Salah satunya adalah hidup eksis. Walaupun ada krismon, ya, krisis ekonomi, kita akan tetap tegar. Kita akan tetap, insya Allah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kemudian dan alhamdulillah insya Allah juga kalau kita itu rajin baca Al-Quran, akhiratnya juga tidak miris. Ini pengalaman pribadi ya Bu ya. Saya dulu waktu habis kuliah saya ditempatkannya di SMA 2 Cepu. Dari UGM ditempatkan di SMA 2 Cepu. Nah, di sana saya ngambil S1 di Jogja. Pada saat jatah latihan perjabatan LPJ untuk jadi CPNS 100% ya Bu ya. Nah, akhirnya harus ikut LPJ di Kudus. Harus ikut LPJ di Kudus, tapi saya mikir, aduh bawaannya udah banyak, materi LPJ banyak, ada GBHN, ada zaman dulu macam-macam, ada undang-undang dan sebagainya. Akhirnya buku semua panduan kuliah saya tinggal Bu di Cepu, nggak saya bawa. Nggak saya bawa sama sekali. Sudah niat dari Cepu ke Kudus tidak akan ikut ujian. Semester itu saya tidak akan ikut ujian, fokus mau ikut LPJ. Ternyata di Kudus ketemu dengan yang satu angkatan yang dari UGM, ditempatkan di Pati, ditempatkan di mana? Rum, eman-eman wis bayar, orang melu ujian, melu bae wis. Tapi aku ora nggawa buku nih, aku ora bisa sinau maneh. Gitu loh. Wong buku sudah aku tinggal semua di Cepu, nggak bisa aku baca lagi itu. Tapi melu wis harus ikut, eman-eman wis bayar orang melu ujian. Nah gitu. Akhirnya saya termotivasi ikut Bu, ikut ujian. Selesai LPJ jam 5:30 sore, langsung berangkat ke Jogja. Sampai Jogja jam 11 malam. Sampai Jogja jam 11 malam, paginya tempur Bu. Modal saya tadi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan artinya di tengah malam. Apa yang aku peroleh? Masya Allah tabarakallah, ternyata ujian saya lulus semua. Bahkan halaman yang pernah saya baca Pak Bu, hafal halaman berapa? Oh pertanyaan ini, halaman ini, modul sekian. Akhirnya hafal. Itulah kehebatan daripada Al-Quran. Jadi kalau pengen putra putrinya pandai, cerdas, pinter, jangan tinggalkan Al-Quran. Demikian juga orang tuanya. Itu salah satu yang saya alami Bu. Kak, saya sudah pernah membaca jauh sebelum saya LPJ. Sudah tak baca, tak pernah tak baca. Nah, giliran hari hanya, akhirnya saya kalau ujian santai Bu. Kalau ujian santai, tidak mengulang-ulang. Kalau sekarang kan ya ujian ngebleng ya Bu, SKS ya, sistem kebut semalam ya. Nah, nggak seperti itu. Jadi dari dulu saya ketika kuliah kalau ujian jalan-jalan. Walau ada minggu tenang ya untuk tenang beneran ya Bunda ya. Iya, bukan untuk malah SKS enggak. Nah itulah kehebatan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu. Apapun, ilmu apapun, dan semua contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sudah ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah dunianya akan eksis, nggak akan kekurangan. Ada yang pengen miskin? Nggak ada ya Bunda? Iya.
Insya Allah cukup. Walaupun ada krismon kemarin ya, ada apa Bu? Ada pandemi ya. Saya sudah bilang sama guru-guru saya, Bu Guru, nanti setelah bulan Maret jangan memberi BDR, jangan memberi BDR. Kenapa bareng? Bukan aku ora bisa bayarin jenengan, bukan aku ora bayarin jenengan, aku pun ora panarik SPP soalnya. Ternyata ada apa? Peraturan pemerintah harus memberi BDR. Yang pan bayar ya silakan, lagi krismon ya. Ada rawuh bayar ke Gusti Allah Bu, Al-Quran itu. Dan alhamdulillah ternyata guru saya, alhamdulillah Pak Bu, tetap bisa gajian 100% dari panjenengan semua, melalui panjenengan semua, karena rahmatnya Allah. Jadi walaupun goncangan jiwa seperti itu, insya Allah eksis dunianya. Setiap satu semester Bu, setiap satu semester nih, SD Pelangi paling tidak yang nunggak 120-140 juta satu semester loh. Maka kasihan Bu gurunya ya Bunda ya, mohon ya, ini biar ikut juga lebaran ya, biar dapat THR juga ya, kasihan Bu gurunya ya. Nah untuk bulan ini tolonglah ya, kalau bayar usahakan tepat waktu ya. Om bayarannya sebulan sekali ya, bayarnya sebulan sekali, jangan rapelan ya. Iya, berapa Mbak Erna tahun semester ini yang nunggak? 135 baru. Nah, Pak Ud juga demikian, hampir 100 lebih Bunda yang nunggak. Nah, tapi alhamdulillah tadi Al-Quran dan tadi iman dan takwa kepada Allah, bahwa bagi siapa orang yang bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, Wida, kita alhamdulillah ternyata juga selalu mendapat rezeki dari Allah dan selalu bisa gajian tepat waktu ya. Alhamdulillah, itu rahmat eksis dengan Al-Quran. Bu gurunya ngajari ngaji tiap hari, masa sih ya? Oh, bu gurunya ngajari ngaji tiap hari, ngajari wudhu tiap hari, ngajari sholat tiap hari ya. Nah itu akhirnya Allah lah yang memberi, Allah lah yang membantu kepada guru-guru mereka, kepada mereka. Dan insya Allah semoga tidak hanya pahala dunia dalam bentuk materi, tapi juga pahala akhirat. Guru-guru kita insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Harapannya tadi akhiratnya juga tidak miris ya Bu ya. Iya, itu Bapak Ibu semuanya, besar harapan kami kepada putra putrinya senantiasa dibiasakan ya, dibiasakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan kalau ingin putra putrinya juga nurut, berarti kita juga menjadi teladan. HP sudah ada di mana-mana. Ini sambil dengarkan warung, tadi sambil rumah tadarusnya, surat apa, juz berapa, ayat berapa, sambil dengerin warung lanjutin di sini boleh ya. Oh tadi aku mau berangkat ini sih pengajian, nah tadi aku belum sempat tadarus, akhirnya di sini sambil buka dilanjutkan. Masya Allah, sehingga 1 bulan insya Allah bisa hatam, syukur lebih dari 1 kali. Yang kedua, bahwasanya mata kita nggak selalu sehat ya Bu. Nah suatu saat tua matanya tidak bisa melihat, maka paling tidak tadi harus bisa dihafalkan, tahfidzul Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena semakin tua semakin kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka perlu adanya hafalan Al-Quran. Ya, selain untuk diri kita sendiri juga pengen kan kita telah mendapat apa? Mahkota dari putra putrinya, pengen nggak Bu? Pengen. Maka kita pun juga pengen ya memberikan mahkota kepada bapak ibu kita, sehingga kita pun berusaha
kita dilahirkan oleh bapak ibu kita, dirawat sedemikian rupa, masa kita itu tidak memberikan sesuatu yang terindah bagi orang tua kita, yaitu mahkota di surga. Maka tidak hanya anak-anak kita yang dituntut untuk hafiz Quran, tapi diri kita juga harus dituntut untuk bisa hafal Al-Quran untuk orang tua kita. Itu harapannya, sehingga membaca Al-Quran gratis, hidup dunia pun akan selalu eksis, ya, selalu ada insya Allah, dan akhirat pun tidak miris. Artinya kita tidak banyak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga langkah-langkah panjenengan kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summal ladzi an'ama alaina bi ni'mati sihah, ni'matil fara wa ni'matil ukhuwah. Summa an'ama alaina bi ni'mati siyam Ramadan fi hadhihi sanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Sadaqallahu ladzi wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pelangi, Yayasan Pelangi ya Mbak, Ibu Kanirum, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau, baik umurnya maupun ilmunya sama waktunya. Yang saya hormati juga kepala sekolah SD Islam Pelangi dan jajarannya ke bawah. Tidak ketinggalan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah kuliah qoblal futur, kuliah sebelum buka. Nah, bahasa Arabnya qoblal futur, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan Allah di sini, di tempat ini, yang mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang mubarak, yang diberkahi Allah untuk kita semua, ya. Dari tempat inilah insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat yang besar bagi maslahat kebaikan dunia dan akhirat kita insya Allah. Salawat salam mudah-mudahan curahkan Allah pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang istiqomah jalan beliau. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diminta karena nuzulul Quran itu untuk membawakan tema baca Quran gratis, hidup jadi eksis dan akhirat tidak miris. Tepuk tangan untuk panitia. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama,
Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, sesuatu yang disentuh, yang ada di situ Al-Quran, itu menjadi mulia, Bu. Perhatikan, sesuatu yang disentuh atau di situ ada Al-Quran, semuanya mulia. Semuanya mulia. Pertama, Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhil Mahfud. Apa, Bu? Pak? Lauhil Mahfud. Lauh itu jamak dari alwah. Alwah itu lembaran-lembaran. Al-Mahfud yang terjaga. Ada di Baitul Ma'mur, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang mulia Al-Quran. Diturunkan oleh malaikat yang mulia. Siapa, Bu? Malaikat Jibril. Disebut penghulu para malaikat. Kalau malaikat biasanya sayapnya 300-400, Jibril, malaikat Jibril, sayapnya 600 sayap. Dari malaikat Jibril, penghulu para malaikat, turun kepada orang yang paling mulia di dunia ini. Siapa itu, Bu? Pak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, Khalilullah, Khatamil Anbiya wal Mursalin. Jadi Al-Quran dari Lauhil Mahfud diturunkan oleh malaikat yang mulia, penghulu para malaikat, turun kepada orang yang paling mulia, diajarkan kepada umat Rasulullah SAW. Para sahabat ketika mereka meninggalkan kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islam dengan pendidikan Al-Quran, Rasulullah dan para sahabat umat ketika itu disebut Allah sebagai khairu ummah, umat yang mulia. Umat yang mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Paham nggih? Paham, Bu? Ngapunten nyong biasa mulai ibu-ibu kampung dadi anak ngian apa ya, Bu ya? Ora apa-apa ya? Kiai kampung ya, Pak ya. Jadi umat yang mulia. Kuntum khairu ummatin, engkau adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang aku turunkan kepada manusia. Kemudian Allah SWT menyampaikan bahwa kamu wahai para sahabat hendaklah menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, turun sampai ke kita. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dalam banyak riwayat. Ada Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Semua yang disentuh Al-Quran sampai kita itu mendapatkan predikat mulia. Maka kalau kita tidak perhatian pada Al-Quran, kita tidak menjadi orang yang mulia. Itu ya, perhatikan itu dulu. Yang kedua, Bapak hadirin sekalian, kita semua nanti pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang sudah tua dipanggil Allah, ibu yang muda dipanggil Allah, anak kecil dipanggil Allah, bapak-bapak yang sudah renta dipanggil Allah. Kematian itu tidak mengenal usia. Allah sebut dengan istilah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap kita akan merasakan mati. Dha'iqah itu nyicipi. Berarti sebentar. Hidupnya itu yang lama. Pertama kita hidup di dunia, mati sebentar nyicipi, kemudian hidup lagi di akhirat selama-lamanya. Dan ketika kembali kepada Allah, kita tidak kemudian selesai urusannya, enggak.
Kita nanti akan dibangunkan Allah dari kubur, dikumpulkan ke padang mahsyar, dan kemudian kita dihisab, dan ketika dihisab, dimizan, ditimbang amal perbuatan kita, kita butuh bantuan. Dan bantuan yang pertama itu adalah Al-Quran dan Siyam, puasa. Ustaz, apa ya benar kita itu nanti akan digiring Allah ke mahsyar? Ya. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yattabi'una da'ila iwajalah. Wa husatil aswatu lirahmani wala tasma illa hamzah. Nanti di rumah dibuka ya. Ya, surat Toha ayat 108. Setelah kita dikubur, kemudian kiamat datang, kita dibangunkan Allah dari kubur-kubur kita, seperti orang menanam kacang, setelah ditebar di dalam tanah, tukul pating kletik. Orang itu pada keder, mau kemana? Kata Allah, yauma idin, pada hari itu, yattabi'una da'ila iwajalah. Kalian akan mengikuti penyeru malaikat yang la iwajalah, tidak pernah bengkok ketika diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasatil aswatu lirahman, tidak ada yang berani ngomong. Semua takut, tidak ada yang bersuara kepada Allah Ar-Rahman. Wala tasma illa hamzah. Andaikan kau wahai Muhammad mendengar omongan mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar itu, suaranya adalah suara sesalan lirih. Suara lirih sesalan. Apa contohnya, Ustaz? Nah, ya Allah, ternyata hidupku akan diakhirkan pada kesempatan seperti ini. Perbuatanku akan dihisab, amalku akan ditimbang. Aku disuruh niti siratal mustaqim. Tidak ada yang bisa membantu ya Allah kecuali amal saya. Saya hidup 70 tahun tapi sedikit sekali amal saya. Nah, ketika itu hadirin sekalian, bacaan Al-Quran kita itu memberi syafaat dispensasi ketika amal kita ditimbang. Sing asale amale satitik, salate campur-campur riya, salate campur-campur tidak khusyuk. Wong lagi sembahyang Allah Akbar kemutan ayam goreng durung ditutupi ya Bu ya. Aduh ayamnya durung ditutup, mana kucing keprimen ya, gitu ya. Iya kan? Lagi salat Allah Akbar kelangan kunci dadi kemutan kunci. Gara-gara Al-Qur'an nanti memberi dispensasi, amal kita jadi naik. Mana Ustaz dalilnya? Dalilnya adalah Iqra' alaikal Qur'an. Rasulullah menyuruh kita baca Quran. Iqra' alaikal Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran bilang di dalam sebuah hadis yang lain, saya sampaikan di sini. Al-Quran bilang, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul Quran, Rasulullah menyampaikan, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani li abdihi yaumal qiyamah. Al-Quran wasyam wal Quran, siam dulu baru Quran. Yasfa'ani, dua-duanya memberi syafaat li abdi, kepada hamba yang membaca Al-Quran dan berpuasa yaumal qiyamah, di hari kiamat. Apa yang dikatakan Al-Quran? Apa yang dikatakan puasa? Ini kita kan puasa ya Pak ya? Puasa Ramadan ya? Insya Allah memberi syafaat kepada kita ya Pak ya? Insya Allah. Yaqulu syam, berkata puasa, ya Rabbi mana'tuhu syahwatuhu
wa ta'amuhu wa syarabuhu li'ajlika. Wahai Allah, sesungguhnya hambamu ini yang sedang dihisab ini, ya Allah, dia menahan syahwatnya, menahan makannya, menahan minumnya li'ajlika, karena takut kebesaranmu, ya Allah. Fayasfa'ani, ya Allah, izinkan saya memberi syafaat kepada hamba ini. Pak, halo Pak, siapa yang mensyafaati pertama? Puasa kita. Bu, siapa yang mensyafaati? Siapa yang mensyafaati pertama? Puasa kita. Wa yaqulul Qur'an. Nih, sesuai tema hari ini nih. Dan berkata Al-Qur'an. Apa yang dikatakan Quran? Ya Rabbi, mana'tuhul laili, mana'tuhun nama fil lail. Dia menahan tidurnya, kantuknya di malam hari. Li'ajlika, karena takut kebesaranmu. Fayasfa'ani, izinkan saya Al-Quran memberi syafaat kepada hamba ini. Wah, ini memberi syafaat kepada ahli. Halo Bapak, Pak, Bu, masih konsen ya? Masih ya? Insya Allah ya. Jadi membaca Al-Quran itu harus menjadi kebiasaan kita, termasuk puasa Ramadan. Jangan sampai ditinggalkan, ditambah puasa sunnah. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Karena memberi syafaat di hari kemudian. Kemudian ibu-ibu hadirin sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tinggi, pelajaran-pelajaran yang bermutu untuk kehidupan kita. Contoh ya, yang garong ngilang waktu Bu ya. Selama singkat sih waktunya ya. Singkat berarti kan kudu cekak awas ya. Cekak awas. Bu, Indonesia lagi diterpa korupsi ya Bu ya. Iya kan? Pertamina korupsi nggih Pak nggih. 971,3 triliun nggih. PLN 1,5 triliun. Belum lagi sebelum-sebelumnya dana BLT salah-sasaran. Nggih. Kapolres Ngada, mohon maaf, mengadakan pelecehan seksual dengan anak 6 tahun, pedofil. Nggih. Indonesia setiap hari ditempa berita-berita miris, tidak adanya keteladanan dari para pemimpin kita, tokoh-tokoh kita yang semuanya ngeri kalau kita perhatikan. Al-Quran padahal jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyatakan dengan tegas, seperti saya titir dalam pembukaan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya apa Pak? Bu, atamuruna nasa bil birri, apakah engkau menyuruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kau lupa pada dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal engkau membaca Al-Quran, ada Al-Quran di sisimu, ada. Ini dulu berarti kepada Yahudi Nasrani, Taurat, Zabur, Injil. Afala ta'qilun, kamu tidak mikir. Jadi kita menurut konsep Al-Quran tidak boleh jarponi, jadi pimpinan ngajar tapi orang lakon tidak memberi keteladanan. Rasulullah menjelaskan ketika ada ayat seperti ini dalam sebuah hadis,
Saya kutipkan supaya jenengan pulang itu masih terbayang. Dari namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ibni Haritsah radhiyallahu an yaqul, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW dengan telinga saya bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan pertama kali nanti di hari kiamat yang masuk neraka adalah seorang laki-laki juga seorang perempuan. Kalau disebut laki-laki berarti perempuan juga ikut, karena Islam ketika menyebut laki-laki berlaku juga untuk perempuan. An-nisa'u saqaiqu rijal, kata Rasulullah. Perempuan adalah bagian dari laki-laki. Didatangkan pertama kali di hari kiamat, dicemplungkan ke neraka seorang laki-laki yang bagaimana? Dia fatang daliku, menjadi pertunjukan. Kemudian fa'aqtaba batnihi, perutnya dirobek, menjadi pertunjukan para ahli neraka karena perutnya dirobek oleh penjaga neraka. Fatadurru fiha, dia berputar-putar di tengah-tengah neraka, kama tadurrul himar firriha, seperti himar di bangsa Arab dulu kalau giling tepung itu pakai himar, muter-muter supaya tepungnya remuk. Jadi ada batu ditumpuk, kemudian digiling, diputar-putar oleh himar, maka jadi tepung. Orang itu mengelilingi neraka, kata Rasulullah, seperti himar yang mengelilingi penggilingan. Sehingga fayat setami'u ahlin nar ilaihi, penduduk neraka heran kepadanya dan mengerubuti, nonton orang ini. Dia berkata kepada orang yang ini, ya fulan, malaka, apa yang terjadi dengan kau wahai fulan? Atakunu, apakah engkau atakunu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah engkau di dunia dulu orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran? Kata orang ini, yang di neraka ini, yang perutnya disobek ini, yang ususnya dikeluarkan ini, dia mengatakan, bala, benar, kuntu a'muruna bil ma'ruf wa anhauna 'anil munkar. Walakinni, tetapi saya a'muru bil ma'ruf la atihi wa anha 'anil munkar atihi. Tetapi saya menyuruh kepada yang baik dan saya tidak melakukan itu. Saya menyuruh untuk supaya dicegah perbuatannya mungkar, saya melakukan kemungkaran itu. Orang ini, orang yang pertama dilemparkan Allah ke dalam neraka, orang yang tidak memberi keteladanan, orang yang antara lisannya dengan perbuatannya berbeda. Kayak pemimpin kita sekarang kan Pak ya, iya kan? Itu naudzubillah. Kalau kita tahu konsep Quran, ternyata ngeri hukuman orang yang jarkoni, ngajar orang lako, tidak ada keteladanan. Masya Allah. Dua hadirin sekalian, wis puasa, wis buka, Mbak, wis buka. Ayo ribut nemen kan? Iya kan? 3 menit lagi. Oh iya wes, disambung berarti ya. Apa doa baik ya? Kayaknya cukup doa ya. Iya. Ngapunten nggih, Ustadz sebenarnya pengen ngomong banyak, tapi waktunya yang sedikit. Jadi ngapunten niki tak cukup sing inti-inti sing aos-aos. Yen sampean balik bisa esikemutan. Nggih, paham nggih Pak nggih? Kita tutup supaya majelis ini sempurna dengan bersama-sama berdoa kepada Allah SWT, dan doa orang yang menjelang berbuka adalah mustajab, nggih. Ya, kita buka dulu dengan bacaan Al-Qur'an, bacaan Fatihah untuk tawasul pada Allah SWT dari doa kita.
ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana ya Allah wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika ya Allah wa azaima maghfirataka wa salamata min kulli ismin wa ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka 'aisatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa marada bi khairi hisyin wal afatih. Allahumma aslih lana dinana ya Allah alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayatana ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mautana rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana ya Allah wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhusyu'ana wa ta'abudanna wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kupat labet jangane santen. Menawi kula lepat nyuwun pangah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.